Terima kasih kepada moderator. Pertama-tama selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, para generasi muda. Saya sampaikan salam Rahayu. Rahayu. Di hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul kembali Bapak-bapak, Ibu-ibu, para generasi muda, Mang Asep sebagai fasilitator mungkin sama Ibu moderator beserta kawan-kawan dari Jawa Barat. Banyak senior kita para pengurus MLKI dan lain. Di sini saya akan menjelaskan dulu, saya berasa untuk aktif di Gema Pakti. Jadi Gema Pakti tadi sudah disampaikan itu adalah generasi sayap atau sayapnya daripada MLKI, ada Puan Hayati dan Gema Pakti. Gema Pakti di sini para struktur pengurusnya ada 4 orang, presidium Mas Janarko, kemudian Mas Hadi, satu lagi Mas Heri, dan di sini juga hadir Ketua Bidang Pendidikan saya Mbak Febi dan Mbak Nindya sebagai sekretaris. Terima kasih banyak kawan-kawan sudah hadir di sini. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saya tidak akan menceritakan tentang struktur Gema Pakti. Yang jelas Gema Pakti tadi sudah banyak yang tahu, di sini MLK juga ada. Saya hanya menjelaskan bagaimana strategi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, khususnya generasi muda di dalam menanggapi masalah COVID-19 di saat sekarang ini. Di sini saya akan bahas terutama mengapa ini ada gambar kontribusi secara ekonomi PDB ya. Kemudian di sini ada dampak-dampak sosial, kemudian secara ekonomi kreatif dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu kegiatan tetap harus berjalan para generasi muda, di samping mereka menggerakkan tentang kegiatan-kegiatan yang sifatnya spiritual dalam kehidupan sehari-hari, tetap dampak daripada kualitas hidup kita ya tetap harus berjalan. Nah, ini kegiatannya bisa dilihat sama Bapak Ibu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nah, ini melalui ekonomi kreatif ini kita tingkatkan sumber daya keterbaruan. Maksudnya di sini pengetahuan kita tentang masalah COVID-19 ini tentunya kawan-kawan dimanapun berada, meskipun keadaan kita sulit sampai saat ini, tetap sebagai generasi muda penghayat tentunya tidak akan lepas dari adat spiritual. Dalam tanda kutip, setiap kita pergi, berangkat, berdekatan dengan alam, senantiasa berdoa setiap waktu, dan ini tetap ditingkatkan terus sehingga kehidupan kita tetap berjalan, ekonomi pun berjalan. Nah, ini citra kita sebagai identitas juga membangun budaya, warisan, dan nilai lokal. Tentunya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, kawan-kawan juga tiap adat daerah menseminarkan, kemudian kita juga melakukan kontribusi secara ekonomi. Nah, kontribusi kita secara ekonomi juga ada, dan ini dampak sosial juga kita merasakan, inovasi kreatif kita juga dituntut, kita berdekatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar senantiasa kita sebagai generasi muda penghayat umumnya bangsa dan negara bisa mengisi kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini sesuai dengan kearifan budaya lokal, nilai-nilai ajaran kita, dan senantiasa ingat kepada Yang Maha Kuasa atau Gusti Yang Maha Agung seperti ini. Kemudian selanjutnya coba slide selanjutnya di itu ya, minta dibantu. Nah, ini untuk slide selanjutnya, ini kita generasi muda penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, khususnya di Gema Pakti, kita juga mengadakan kegiatan-kegiatan sosial.
Nah, kegiatan-kegiatan sosial ini diantaranya seperti membantu masyarakat, masalah penyemprotan, kita juga membantu memberikan masker dan sebagainya. Ini kita lakukan setiap waktu, kita juga membantu pemerintah juga di masing-masing daerah. Selanjutnya, coba slide selanjutnya. Nah ya, di era ekonomi kreatif, ini harus menjadi tulang punggung ekonomi bangsa Indonesia. Ini ada gambar Bapak Presiden Jokowi. Nah, ini juga kita sebagai bangsa dan negara Indonesia, tentunya peran pemuda di sini sangat penting. Bagaimana kita tidak ketergantungan kepada salah satu perusahaan, dampak daripada kita bekerja tentunya banyak sekali yang bekerja sekarang itu semerta-merta pemerintah kita yang ingin harapkan kita itu berjiwa mandiri atau berjiwa wirausaha. Nah, untuk generasi muda penghayat, kita juga melakukan hal-hal semacam ekonomi kreatif di tiap-tiap daerah. Kita juga menggalangkan ini. Nah, kemudian lanjut ke slide selanjutnya. Ini peluang penghayat, kepercayaan mengembangkan ekonomi. Tentunya dalam seni juga tiap-tiap daerah strategi kita juga ada, hanya saja antara seni, budaya, dan sumber daya alam kita memang ini harus dipadukan sumber daya kemampuan kita antara kenapa kita berbeda dengan sebelum terjadinya dampaknya COVID. Sekarang tentang masalah kita singgung masalah kegiatan seni saja, banyak pengrajin dan sebagainya yang sekarang itu tidak ada ajang atau tempat, sehingga sebagai generasi penghayat strategi kita membuat semacam ajang festival seni melalui pencak silat dan lain-lain di daerah-daerah yang memang tidak terlalu rawan titiknya, kita juga mengajarkan ajang semacam basar. Basar ini kita menghidupkan para pencipta seni seperti di situ ada penjualan ikat, kemudian di situ juga atribut-atribut seni. Intinya kita menggerakkan para seniman-seniman kita itu bisa hidup dalam suasana COVID sekarang ini. Seni itu atau budaya itu juga harus hidup, jangan sampai mereka ekonominya terpuruk atau sama sekali tidak ada kegiatan. Meskipun titik-titik yang memang kita anggap bagus dengan memperhatikan protokoler kesehatan, ya kita jalankan saja, yang penting protokolernya diperhatikan, seperti itu. Dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, Craft juga tidak hanya terbatas pada karya yang berbasis seni dan budaya, tetapi juga karya berbasis iptek. Ini juga yang berbasis iptek atau inovasi, kita juga tahu saat sekarang itu dengan melalui HP, media ya, IG dan lainnya, kita pasarkan tingkat kemampuan SDM yang dimiliki oleh penghayat di samping menjaga kelestarian alam, kemudian kita dekat juga dengan Yang Maha Kuasa, tapi tidak lupa juga bagaimanakah contoh bukti konkret bahwa kita itu mencintai alam, mencintai bangsa dan negara, mencintai orang tua dan Yang Maha Kuasa atau Gusti Yang Maha Suci. Tentunya kita juga harus ada praktek nyata atau bukti nyata sebagai generasi muda, tidak semerta-merta kita cuman hanya kerja terdiam dengan suasana seperti ini. Akhirnya kita punya ide, akhirnya barang-barang yang berkaitan dengan seni, budaya, arsitektur, dan lain-lain, kita coba pasarkan. Kita juga pasarkan bekerja sama dengan Tokopedia dan lain supaya seni-seni kerajinan kreatif tadi seperti pembuatan keranjang, kemudian juga pemberdayaan dari sampah plastik kita pergunakan lagi seperti aerobik di Bandung ya, di Parai, generasi muda penghayat khususnya perjalanan yang banyak di sana juga sudah mempraktekkan masalah itu. Akhirnya lumayan bisa dapat income berjalan. Itulah inovatif yang sudah kita lakukan sebagai generasi muda penghayat. Lanjut. Nah, manfaat teknologi sebagai alat pengembangan kreatif relasi dan terdistribusi. Nah, inilah contoh dengan banyaknya iklan sekarang, kita juga sebagai generasi muda penghayat, di samping kita berjuang di dalam mungkin bersekolah, kuliah, bekerja, dan lainnya, kita juga
selalu ingin memanfaatkan fasilitas yang ada, seperti anak-anak muda yang banyak berkreatif tentang kerajinan seperti membuat sepatu dan lain-lain di Jawa Barat, khususnya di daerah Cibaduyut. Banyak itu, Bandung kita pun saya sendiri sempat bawa yang namanya, sepatu dan lain kita iklankan, supaya sedikit banyak kita itu ada penghasilan gitu melalui iklan di Tokopedia dan lain, agar senantiasa dalam masa pandemik ini semua berjalan. Akhirnya anak-anak muda giat melaksanakan di sosial media dan sebagainya. Lanjut. Nah, sampai ini saudara kita juga banyak di Kanekes ya, di Kanekes atau dibilang Baduy, suku-suku daerah, dan banyak juga di daerah-daerah pedesaan mereka memanfaatkan seperti serat, bahan-bahan serat. Nah, bahan-bahan serat ini mereka kelola juga untuk digunakan. Salah satu contoh kita ada rekan seperti di Kanekes, kita juga punya rekan di sana, mereka membuat serat kain sehingga kainnya itu bisa dipasarkan melalui online, terus kemudian oleh generasi muda penghayat terus dikembangkan sehingga masuklah ke pasar-pasar online seperti Tokopedia dan lainnya. Nah, inilah bukti nyata bahwa strategi kita cinta kepada alam, cinta kepada leluhur, cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak cukup kita berdoa setiap hari, setiap waktu, tidak cukup, tapi harus ada bukti real nyata. Nah, inilah bukti real nyata yang udah kita lakukan, ternyata alam dengan kita itu memang bersahabat dan bahkan menghasilkan karya-karya seni seperti pakaian dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, kemudian di daerah Jawa Barat juga kita kenal bapak-bapak, ibu-ibu, para generasi muda yang saya hormati. Nah, inilah aset kita sebenarnya sangat melimpah untuk di Jawa Barat, banyak sekali seperti umbi jalar ya, ini diekspor ke Hong Kong, kemudian beberapa juga tanaman seperti engko dan lainnya ini sangat menarik sekali sebenarnya kalau untuk dikembangkan oleh para generasi muda. Nah, ini plus pelepasan ekspor ubi jalar ke Hong Kong, produksi di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Nah, ini seperti ini salah satu bentuk-bentuk kegiatan banyak sekali pemuda kita yang terlibat di daerah Jawa Barat. Lanjut. Nah, ini bisa dilihat Gubernur Jawa Barat juga kita cinta. Nah, salah satu produk ini sebenarnya di Jawa Barat sendiri, di Bandung terutama daerah Cibaduyut, ini ada salah seorang warga kita penghayat yang memang berjualan sepatu dan produksi sepatu dari dulu. Nah, inilah potensi-potensi yang di samping generasi muda penghayat bekerja, kuliah dan sebagainya, mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan ini seperti di online kan sepatu ini Gubernur Jawa Barat juga mengiklankan seperti ini. Ini kita tiru oleh generasi muda, meniru yang baik-baik karena tidak cukup sekali lagi kita hanya secara teori tapi bukti nyatanya tidak ada. Jadi harus ada bukti konkret. Nah, inilah kegiatan-kegiatan generasi muda juga meniru, bahkan kita punya produk untuk sepatu. Lanjut. Nah, ini brand legendaris juga sama, ini sempat dilakukan seperti sekarang juga ada Bunda ya, Bunda Eswit sering membuat nih kerajinan-kerajinan. Ini warga penghayat, bapak-bapak atau generasi mudanya bisa sebenarnya melakukan ini, dan ini ketika dipasarkan, di online kan sebagaimana layaknya, menarik seperti ini juga akan membantu daripada kebuang bahan-bahan kita itu kan, mending kita manfaatkan lalu dikreatifkanlah melalui desain-desain sederhana bisa menjadi tas dan sebagainya. Ini tinggal tergantung kita mau mengiklankan atau tidak. Tapi kalau kita mau mengiklankan, di samping kita juga tadi balik lagi sehari-hari kita berdekatan dengan Yang Maha Kuasa, berdoa setiap malam, tiap waktu, ya mana hasil konkret secara nyata karena kita kan butuh di alam juga gitu kan, butuh secara ekonomi juga. Nah, salah satu seperti ini ekonomi kreatif untuk muda-mudinya. Lanjut. Nah, ini sampai ini kegiatan saya murni sampai barang-barang bekas pun yang memang tidak layak seperti botol aqua dan sebagainya, karena bukti nyata tadi bahwa kita itu
berdekatan dengan alam, dengan leluhur tidak cukup seperti tiap malam saya membacakan, doa kepada Yang Maha Kuasa, diri kita biar selamat untuk Covid dan sebagainya segera, reda kembali kepada karena kita tidak bisa menuntut, permasalahan ini kepada siapapun, tetap kita bagaimana bukti nyata kita kepada alam bebersih. Bahasanya kalau dalam kita itu, manfaat daripada alam ini seperti Aqua, di sini ada salah satunya. Barang-barang ini adalah kreatif kita kumpulkan, saya sendiri kumpulkan, ada Drigen, Aqua, Karung sebagainya ini kita kerjasama dengan karang-karang taruna yang memang banyak di daerah-daerah sana mengumpulkan plastik-plastik bekas, atau mengumpulkan Aqua-Aqua bekas memang sampai saat ini kita belum punya mesin untuk mencetak biji plastik. Akan tetapi kita melakukan, penjualan langsung ketika kita olah, kita bersihkan, itu akan menghasilkan ekonomi dan ini banyak sekali, ini iklan-iklan saya bisa dicek bapak-bapak, ibu-ibu di Tokopedia, di online sebagainya, pasti banyak sekali. Ini yang saya lakukan sehari-hari di samping saya juga kerja, ya seperti inilah kegiatan muda-mudi, penghayat, khususnya di Jawa Barat yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau malam saya cukup misalkan berdoa dengan kidung. Contoh saya lantunkan kidung seperti kidung luhung tikaruhun sasaka pusaka buhun hayu urang pada suhun nalap yang nuruhun. Nah ini artinya kita tidak cukup hanya berdoa kepada keagungan Tuhan, memuji ibaratnya minta doa restu, mendoakan leluhur kita dengan keagungan, kita tidak cukup seperti itu aja. Salah satu menangkal Covid betul kita tidak terlepas yang namanya alam, yang maha kuasa, leluhur, kita praktekkan dalam sehari, tapi bukti konkret strategi ekonominya juga harus dilakukan. Nah, sampai sekarang meskipun masa pandemik yang saya rasakan, para generasi muda kita terutama di wilayah Jawa Barat, para penghayat tetap mereka melakukan kegiatan ekonomi Bapak Ibu sesuai dengan kreatif kemampuan mereka. Untuk apa? Karena dengan kondisi seperti ini kita tidak bisa tinggal diam. Ya harus lakukan, kita protokoler kesehatan, kita pakai, gunakan. Akan tetapi secara ekonomi bukti konkretnya nyata juga kita harus berjalan, secara ekonomi ya harus berjalan, kemudian kita secara, keyakinan kita masing-masing jangan sampai kendor kepada Yang Maha Kuasa, spiritualitas kita juga kita tingkatkan, akhirnya sampai detik ini yang namanya generasi muda penghayat, ya jangan sampailah ada yang terkena Covid. Sampai sekarang belum ada terpapar khususnya Jawa Barat generasi muda penghayat atau umumnya warga penghayat, belum ada yang lapor atau yang saya tahu. Makanya inilah salah satu konsep, salah satu model yang saya lakukan sehari-hari, yang saya perbuat sehari-hari kepada Bapak Ibu, ya seperti inilah saya, kerja nyatanya dengan kekurangan kelebihan saya, yang penting sampai sekarang saya enjoy-enjoy saja, saya nyaman-nyaman saja, saya melakukan spiritualitas, melakukan kegiatan ya kerja, melakukan juga ini saya distribusikan secara online, ya nyaman dan bahagia, gitu aja deh intinya Bapak Ibu, para kawan-kawan saya nggak panjang lebar, mungkin cukup sekian aja deh, nanti bisa sharing aja kalau ingin. Cuman masalahnya mau kita menjadi pelaku inspirasi dimodalkan hanya keyakinan, kita tidak bisa hanya duduk bermodalkan sekolah tinggi, tapi ketika aplikasi pelaksanaan di lapangan, kita itu tidak ada. Jangan sampai kita cuman, "Oh sekolah begini, manajemen begini, kalau kita ingin usaha harus manajemennya bagus, sekolahnya bagus." Enggak juga Bapak Ibu, saya modal dari jalanan. Ilmu-ilmu manajemen yang saya miliki sama sekali ketika teori dipaparkan dengan praktek itu akan jauh berbeda. Mungkin itu Waktunya. aja ya Bapak Ibu, sekian nanti di-sharing aja, mohon maaf. Rahayu, sampurasun.